Apple iPhone 14 Pro Max. Di satu sisi gue suka banget HP ini, tapi di satu sisi ada beberapa hal yang bikin HP ini sebenarnya hanya estetik aja untuk upgrade-nya dibanding iPhone sebelumnya. Setelah hampir setahun pakai, mari kita langsung aja review iPhone 14 Pro Max di tahun 2023. Let's go! Halo guys, nama gue Stam dari StepTech. So, langsung aja kita review si iPhone 14 Pro Max. Ini personal HP yang gue pakai terus untuk YouTube dan untuk segala hal dari A sampai Z. So ya, ini personal HP personal gue. Dan bisa kita lihat, gue nge-record pakai apa. Buat yang bingung, gue tuh ini sekarang nge-record pakai Google Pixel 7. Video unboxingnya kemarin kan ya, kalau misalkan kalian ngikutin. Dan juga stay tune untuk reviewnya untuk Pixel 7 minggu depan. Anyway, kita balik lagi ke iPhone 14 Pro Max-nya. So, pertama seperti biasa, harga dan speknya. Ini tuh kalian bisa beli, harganya sekarang udah cukup murah. Gue dulu beli ini yang varian base model itu sekitar 22 juta ya. Tapi sekarang kalian bisa beli di sekitar 20 juta. Untuk yang 256GB kalau nggak salah itu sekitar 23 jutaan deh. Gue bakal taruh linknya di deskripsi yang pastinya. Dan untuk harga segitu ini speknya cukup oke menurut gue. Dia pakai Apple A16 Bionic yang sebenarnya nggak beda jauh dengan Apple A15. Terus dia punya layar 6,7 inci. Ini yang pastinya Super Retina XDR AMOLED display, sangat sharp banget. Terus dia pakai NVMe storage dan juga punya baterai yang sangat besar banget, yang bisa fast charging sampai 20 watt, sama seperti HP iPhone lainnya di versi-versi sebelumnya. So, gue juga lupa bilang untuk mikrofon ini gue pakai mikrofon internalnya Pixel 7. Jadi kalian bisa nilai juga gimana kualitas mikrofonnya Pixel 7 ini ya. Next, mari kita bahas untuk desain dan displaynya. Sorry by the way kalau suara gue agak sedikit serak karena ini gue masih agak sedikit batuk. Untuk desain dan display, pertama untuk desain sendiri, ini sebenarnya untuk warnanya gue benar-benar jatuh cinta banget. Di purple, seperti kalian tahu gue suka banget warna purple. Di purple di iPhone 14 Pro Max memang kelihatan super beautiful dan super seksi. Cuma memang untuk desainnya sendiri, ini udah agak ngebosenin ya. Dari zaman iPhone 11 desainnya gini terus, yang bikin beda cuma dia jadi kotak. Dan juga yang bikin beda kameranya makin hari makin besar. Gue denger juga iPhone 15 kameranya bakal lebih besar lagi. So ya, untuk desain sini khas Apple. Dan ya, buat para cloud chaser memang ini desainnya desain kelihatan mewah dan kelihatan keren. Karena memang bahannya juga ini sangat premium ya. Frame samping stainless steel, kerasa premium banget di tangan. Dan juga bodi belakang yaitu frosted glass. Dan untuk one-handed usage, HP ini memang gak enak sih. Karena ini HP memang super jumbo banget ya. Ini HP memang diperuntukkan untuk dua tangan. Untuk satu tangan, yang tangan gue segede besar aja gini, 18 cm, masih agak struggling untuk layar yang sebesar ini. Karena dia memang layarnya lebih ke arah lebar juga, jadi bisa kita lihat tuh, chunky boy banget ini layarnya. So ya, ini HP lebih ke two-handed usage. Dan untuk beratnya sendiri, kalau misalnya kita coba ukur ya beratnya, ini menurut gue bobot iPhone tuh selalu pas banget. Kalau misalnya kita coba ukur, gue tebak ini kira-kira beratnya sekitar 240 gram deh kayaknya. Kita coba, hampir bener, di 251 gram. Yap, ini memang HP gak cuma besar tapi memang berat banget juga. Yang gue personal suka, gue sih gak ada masalah ya. Pakai casing ini kira-kira HP hampir 300 gram, tapi gue gak masalah, masih kerasa enak banget di tangan dan kerasa solid banget. Gue malah gak suka HP yang besar tapi enteng, jadi kerasa kayak HP murahan. Oke, next untuk Face ID. Ini yang pastinya di Dynamic Island Face ID-nya. Dan untuk kecepatan Face ID-nya sama seperti iPhone zaman dulu, dari iPhone 11 ke atas, cepat dan super akurat. Oh ya, dan juga ini Face ID-nya bisa dibuka dalam keadaan landscape ya, bisa kita lihat tuh, kebuka. Nice. Oke, next. Untuk displaynya sendiri. Ini yang pastinya masih bagus banget displaynya, khas Apple banget, punya warna yang natural, detail yang super sharp, dan juga overall viewing angle ini perfect. Display memang di iPhone tuh one of the best ya. Samsung menurut gue masih nomor 1, tapi iPhone close second. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini HP nggak ada masalah sama sekali. Peak brightness bisa sampai 200 nits, so nggak ada masalah. 2000 nits maksud gue. Jadi memang nggak ada masalah sama sekali. Dipakai di bawah sinar matahari, masih kelihatan terang dan masih sangat usable. Terus untuk haptiknya juga, ini khas Apple, haptiknya S-tier banget, sangat enak, sangat empuk, sangat bulat. Tapi memang untuk sekarang, kalau misalnya mau dibandingin dengan Google Pixel 7, gue bisa bilang sih, untuk ngetik keyboard terutama masih lebih enak di Pixel 7 ya, untuk haptiknya. Kerasa lebih kencang aja, kerasa lebih solid aja, yang gue personal lebih suka.
Nah, terus untuk selanjutnya mari kita bahas si audio quality-nya. Pertama kita bahas audio quality via Lightning to 3.5mm. Ini kualitasnya khas Apple, bagus banget yang pastinya. Full volume bisa super keras banget, gua tes pakai Moondrop 2. Ini volume 40%-nya udah keras banget, dan overall kualitasnya sendiri ini lebih ke arah warm, yang artinya bakal ngebuat Moondrop 2 gue memang lebih ke arah warm sedikit, yang aslinya bright, tapi masih bisa nge-retain semuanya kok. Detail masih crisp, vokal masih enak, soundset masih luas, overall seperti HP 20 jutaan. Dan untuk speakernya, ini dual speaker, gue bisa bilang hands down dari semua HP yang pernah gue review, ini speakernya the best yang pernah gue denger. Yap, ini the best. Kemarin gue review Poco F4 GT ya, yang pakai quad speaker masih jauh lebih enak di HP ini. Pixel 7 masih jauh lebih enak di 14 Pro Max. Ini suaranya nggak cuma keras banget ya, di volume setengah aja 50% udah kerasa keras banget, tapi actual quality-nya bagus banget. Dia lebih diperuntukkan ke arah V-shape, jadi bassnya kerasa, vokalnya jernih banget, dan juga mid-range-nya masih kerasa luas dan enak didengar. Overall suara di HP ini bener-bener immersive banget lah. One of the best speaker yang pernah gue denger di HP. Nomor 1 lah ini pretty much. Bagus banget. So ini dia sampel speakernya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. So, untuk kamera quality, kamera belakang ini yang pastinya main kameranya sangat baru banget ya. Sekarang 48 megapiksel, dan kamera kedua ketiganya ini masih 12 megapiksel, telefoto dan ultra wide. Telefotonya dia sekarang bisa sampai 3 kali, dan untuk kamera depan dia itu di 12 megapiksel juga. Semuanya bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 dan support HDR atau Smart HDR. Nice. Nah, untuk kualitas fotonya gimana? Kamera ketiganya menurut gue ini flawless banget. Gak kayak di zaman iPhone 11 yang main kameranya bagus tapi telefoto dan ultrawide-nya meh. Di sini tiga-tiganya bagus banget. Dari telefoto, dia biasanya tuh telefoto iPhone tuh kan agak sedikit kusam dan juga banyak noise. Di sini udah sangat improve, sangat baik telefotonya, huge improvement. Ultrawide-nya juga sangat bagus, masih detail, dan juga kualitas main kameranya ini 48 megapiksel sekarang sangat bagus banget. Dia juga bisa nge-crop ya, kalau misalkan 2x zoom itu bakal nge-crop. Jadi kalian bisa 2 kali dan masih bisa nge-retain kualitas yang bagus di zoom 2 kali. Overall foto kelihatan perfect banget. Khas Apple, dia lebih kerasa natural, walaupun agak sedikit over sharpen ya, yang gue agak sedikit kurang suka dibanding Pixel. Tapi overall gambar masih kelihatan bagus dan juga enak dilihat. Sama seperti foto selfie-nya juga, menurut gue ini foto selfie-nya bagus juga. Khas Apple, dia nggak pakai filter-filter nggak jelas, nggak kayak di HP Cina. Foto kelihatan natural dan juga skin tone kelihatan bagus untuk skin gue. Detailnya sharp dan juga warnanya bagus. Ini foto di belakang backlight juga masih kelihatan lah, walaupun agak sedikit sulit ya, bisa kita lihat tuh. Nah, terus untuk video recording, ini yang pastinya hands down gue sering banget pakai HP ini buat ngevlog, wibu event, atau buat video channel ini. Gue bisa bilang ini video recordingnya S-tier banget. Bisa nge-record di 4K 60, gue selalu nge-record di 4K 60, dan kualitasnya ini sangat bagus banget guys. Kalau bisa kalian ingin lihat lebih detail, bisa visit second channel gue di situ banyak vlog-vlog. Kalian bisa lihat real life gimana, tapi untuk sekarang gue bakal tes simple aja. Di resolusi 4K 60, 30, dan juga 1080p 60. Check it out guys. Oke, so ini di video recording pakai iPhone 4K 60fps 14 Pro Max. Yang pastinya kualitasnya ini terbaik ya di HP, karena gue selalu pakai ini juga buat review semua HP yang ada di video ini, yang ada di channel gue maksudnya. Stabilisasi oke. Yang gue suka sama Apple device tuh kalau panning kerasa super smooth dan juga kerasa natural banget. Overall gambar kelihatan bagus. So ya mari kita switch aja ke 4K 60 dan 1080p 60 biasa di jalan. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps di iPhone. Yang pastinya 30 fps nggak bakal smooth 60, personal gue kurang suka. Fokusnya juga kalau kita fokus kayak yang kecil gini, yang kayak detail gitu, kurang bagus di 14 Pro Max, bagusan di 60 untuk fokus barang yang tipis.
Tapi ini kualitasnya, mic yang pastinya flawless ya. So mari kita movie on ke 1080p 60. Ini untuk resolusi 1080p 60 fps jauh lebih smooth. Tapi nggak cinematic, yang pasti ini lebih kayak vlogging style. Kualitasnya gue bisa bilang dibanding sama 60 fps Full HD Android, ini kerasa lebih detail ya. Ya memang iPhone kalau video masih ahead of its time banget dibanding Android. So ya, segitu aja videonya. Kita langsung aja moving on ke si gaming performance-nya. Yang menurut gue cukup oke, tapi ya nggak sebagus 13 Pro Max lah, mirip-mirip. Let's go. Oke, untuk gaming performance-nya, buat kalian yang expect A16 Bionic lebih bagus dari A15 Bionic, kalian mungkin bakal disappointed. Karena ini hampir nggak ada bedanya, malah ada sedikit minusnya dibanding A15. Let me explain. So, gua tes main game Punishing Raven, performance-nya ini pretty much 11-12 atau sama persis kayak iPhone 13 Pro Max ya. Tapi gue rasa HP ini agak sedikit lebih cepat panas. Mungkin gara-gara DDR5 RAM-nya. Tapi bukan berarti jadi termatoring. Gameplay masih kerasa smooth dan masih kerasa enak dimainin. Cuma memang dibanding sama A15 Bionic, rasa HP ini agak sedikit lebih cepat panas. Itu aja sih. Selain itu nih, gaming performance-nya menurut gue masih solid banget. Tapi memang HP ini bukan buat gaming ya. Jadi memang kalau misalnya main game yang super berat kayak Star Rail atau Genshin Impact, dia bakal cepet panas, tapi nggak sampai unplayable kok, masih playable. Cuma sayang aja baterainya, so gue sih nggak rekomen main game berat di HP ini. Bisa cepet rusak baterainya. Yang gue sangat rekomen ya pastinya buat main game rhythm. Main di 4DJ di HP ini di difficulty tinggi sekalipun, nggak ada masalah, enak banget, smooth, nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali. Cuma sayang aja kalian harus main di yang versi Jepang ya kalau misal ingin high refresh rate. Ini hanya di 60Hz aja sayangnya. Tapi overall mantap banget kok, masih one of the best untuk main game rhythm. Nah selanjutnya mari kita bahas untuk si UI experience-nya. Ini salah satu ya di luar tuh kelihatan improvement-nya besar ya, yaitu dari si Dynamic Island di iOS 16-nya. Sekarang yang pasti dia bukan pakai notch lagi, pakai Dynamic Island. Banyak fitur-fitur yang diimplement, tapi lebih ke estetik sih menurut gue sebenarnya. Kayak misal, kalau misalnya kita nyalain lagu dan kita ke atasin, bisa kita lihat dia ada kayak animasinya gitu lucu. Atau kalau misal kita mau nyalain timer, kita misal timer sekitar 14 menit, kalau kita gini, dia timernya juga bakal ada. Kita tutup musiknya, timernya bakal ke main Dynamic Island. Jadi ya banyak fitur-fitur kayak gini yang lumayan ngebantu, terutama menurut gue ini sangat ngebantu kalau misal untuk timer atau untuk musik. Itu menurut gue berguna banget, bisa lihat lagi dengerin apa. Tapi selain itu sih ini bukan something that you need to pay untuk upgrade ya. Menurut gue ini masih agak, apa ya, masih agak noob lah, masih agak awam fitur-fiturnya, masih agak bener-bener masih di basic banget. Mudah-mudahan nanti di iOS 17 banyak fitur yang lebih bagus ya, yang berguna untuk Dynamic Island. Karena kan di iPhone 15 selanjutnya, rumornya semua bakal pakai itu ya, bakal pakai Dynamic Island. Jadi mudah-mudahan Apple nambahin lagi fitur yang banyak untuk Dynamic Island iPhones. Untuk sekarang sih biasa aja menurut gue fitur. Kualitas day-to-day usage untuk HP ini menurut gue sih sama seperti HP iPhone lainnya ya. Buka aplikasi cepet, overall OS kerasa optimize banget. Gue nggak bisa ngomong banyak karena iOS memang nggak ada bedanya ya dari iPhone 13, 11, 12. Even sekarang pun dibanding sama 14 Pro Max, bedanya nggak terlalu signifikan, semua masih kerasa solid banget. Yang mungkin berbeda mungkin dari si loading aplikasi ya. Kayak misal, terutama buat main game, itu loading aplikasinya lebih cepet. Itu aja. Selain itu sih, untuk day-to-day usage, nggak ada bedanya sama sekali menurut gue. Nah selanjutnya mari kita tes untuk signal testnya. Kita bakal ke batu nunggal untuk tes 5G-nya. Let's go. Oke guys, waktunya speed test. Bisa kita lihat untuk iPhone 14 Pro Max gue dan iPhone lainnya. Di batu nunggal 5G nggak ada masalah, bisa kedetek dengan baik. Tapi ini bukan millimeter wave, ini hanya sub 5G. Jadi jangan expect speednya sampai nyentuh kayak 1 GB ya. So, bisa kita lihat gue nge-record pakai Google Pixel 7. Kalian bisa nilai kualitasnya gimana. Kelihatannya sih ini kerasa sedikit lebih gelap daripada iPhone kualitas gambarnya. Tapi ya, kita harus coba tes signal iPhone 14 Pro Max 5G Telkomsel yang pastinya. Dan shush, bisa kita lihat kecepatannya cukup cepat lah ya. Nggak secepat Biznet, internet rumah gua 2-200 mega, ini 142, masih lumayan cepat. Uploadnya juga cukup oke, di sekitar 70. So ya, 5G ini memang bukan 5G yang tercepat, tapi menurut gue sudah remarkable lah speednya, sudah oke banget. Nice. Mari kita balik ke studio untuk bahas topik selanjutnya. Nah, gue udah balik. Next, sekarang kita mari tes untuk battery life-nya.
Ini menurut gue salah satu alasan kalau misal kalian punya HP kayak iPhone 13 Pro Max, jangan upgrade ke 14 Pro Max guys. Karena ini gue rasa baterainya lebih weak daripada iPhone 13 Pro Max. Even kalau misal kalian matiin always on display sekalipun, gue rasa baterainya nggak seawet 13 Pro Max ya. Masih bisa bertahan kalau ini HP 2 hari nggak ada masalah, masih beast banget. Tapi memang kalau misalnya dibanding sama 13 Pro Max, masih lebih bagus 13 Pro Max menurut gue. Kalau misalnya dinyalain si always on display-nya, yang pastinya bakal lebih boros. Tapi karena ini baterainya menurut gue untuk usage gue yang nggak terlalu berat ya, hanya sosial media, nonton YouTube, dan sedikit gaming, itu nggak ngaruh banget. Jadi gue selalu nyalain always on display-nya yang kayak gini. Yang full ya, full always on display, nggak cuma tulisan doang. Karena walaupun dia lebih boros, tapi nggak sampai nyebelin banget sih menurut gue. Dan juga makin banyak update di iPhone ini, makin kerasa improvementnya dibanding pas pertama rilis boros banget always on display. Sekarang masih agak lebih baik, tapi yang pastinya masih lebih awet kalau misalnya dimatiin si always on display-nya. So ya, baterai sih memang ini downgrade menurut gue dibanding 13 Pro Max, tapi masih solid banget kok. Masih one of the best battery life menurut gue dibanding sama HP lain. So cuma segitu aja video reviewnya. Dan untuk konklusinya, apakah gue rekomend beli HP di tahun 2023? Untuk orang normal sih ya, gue nggak rekomend. Untuk average usage, untuk average user, menurut gue beli HP semahal ini absurd banget. Mendingan kalau misalnya kalian ingin iPhone, beli aja 14 biasa sih. Kalau misalnya kalian butuh banget telefoto, ke 14 Pro aja mungkin. Karena menurut gue HP overkill ya, overpriced banget untuk harganya. Apalagi kalau misalnya kalian kurang peduli sama video recording, mendingan pindah ke Android aja, kayak misal Google Pixel 7 yang lebih murah hanya 10 juta daripada harus ke iPhone. Yang menurut gue Pixel 7 kualitas fotonya lebih bagus daripada iPhone loh. Cuma memang videonya dia buruk banget. So ya, overall sih ini HP memang direkomend buat kalian yang lagi nyari HP bener-bener to the max ya. Semuanya rata kanan dari segala hal, ini HP memang perfect banget untuk kalian. Gue sih personal nggak ada masalah sama HP ini. Kalau ada masalah juga itu biasanya bug software yang nggak terlalu big deal. Selama gue pakai HP ini sih gue enjoyable aja. Cuma memang harganya aja yang nyebelin sih. Selain itu nih HP menurut gue solid banget. Yang pastinya breath of fresh air ya. Dia desainnya sekarang lebih refreshing, lebih enak dilihat dan lebih modern. So ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Soalnya kalau misal videonya agak kelamaan ya, karena gue mau explain juga pengalaman gue. Overall, gue lumayan satisfied sama 14 Pro Max, yang pastinya karena gue dari iPhone 13 mini. Dan ya, cuma segitu aja video reviewnya. Jangan lupa like dan sub. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan atau Rabu ini untuk review dan juga day in the life si Pixel 7 ini. Thanks for watching. We'll see you in another video.